Tempong yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pada seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, sego tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nah sih ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17 ribu loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dada jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya sego tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan sego tempong ABG ini sebagai sego tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga se-yummy ini. Justru merapat ke sini. Ini apa guys? Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok. Soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan berbicara banyak. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh. Chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Tempura Patrick ini tuh lengkap banget loh guys. Salfok deh mbaknya makan dagangannya sendiri. Mimin nemu tempura ini tuh di dalam mall loh. Emang selengkap itu ya PTC. Cindo pun jajan tempuranya juga di sini. Ayo kalian tahu nggak ini jenisnya apa aja? Pokoknya ada bakso, tofu, cireng, dan pastinya Patrick Star ini. Bacanya tuh tempura ya, bukan tempura. Entahlah kenapa namanya begitu. Tapi jajanan SD ini tuh kesukaan Mimin. Karena walaupun bahan-bahannya nggak jelas, tapi kok rasanya enak ya. Udah gitu gorengnya juga pakai minyak yang berkali-kali. Plus belum lagi bubuk cabai dan micinnya yang gak sehat. Tapi kenapa ya jajanan kayak gini tuh nikmat banget. Apalagi yang tempura Patrick ini nih, rasanya tuh gurih banget. Dan biasanya Mimin pesennya tuh bubuk cabai 2 sendok plus micin 1 sendok full. Jadi warnanya tuh merah kehitam-hitaman kayak gini. Tapi serius guys, enak banget. Kepingan bundar-bundar ini tuh cirengnya guys. Kres-kres tapi juga cuy. Tapi serius deh, pedes banget. Nah bentuknya yang lonjong-lonjong kayak gini tuh tofu. Tapi nggak ada rasa tahu-tahunya. Ini juga katanya ini tuh nugget guys. Tapi bener-bener nggak ada nuggetnya. Malahan full kanji. Tapi justru itu yang bikin enak. Kalian cobain juga yuk. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang. Santannya cair, Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Cuman di sini kalian bisa makan sate di pinggir kali. Jadi makanya emang di pinggir kali guys, sambil lihat orang-orang juga main air di kali. Tuh orang-orang pada seru banget guys main di kali. Ini tuh namanya Sate Maaton yang lokasinya di Sesaut, Lombok. Gak jauh guys dari kota Mataram. Pemiliknya temen Mimin sendiri, Kak Ayas dari Lombok. Aksesnya gampang sih, udah ada tangganya. Tapi Mimin contoh guys. Tuh bisa makan sekaligus healing di pinggir kali kan. Ini masih asri banget ya guys.
Jadi ini ada daging, jeroan dan juga ayam. Nah ini nih sate bulayak khas Lombok. Jadi emang beda banget sama sate yang kita temuin dimanapun. Kalinya masih asri ya guys. Airnya ini nggak kotor. Udah dateng guys satenya. Gila ya, sungainya ini bener-bener jernih. Kelihatan kan kalau sungainya tuh sebersih itu, nggak ada sampah satupun. Nah jadi sate bulayak itu sate sapi dan bumbunya ini santan dan pedes gitu. Yummy. Dan bulayak itu lontongnya yang panjang ini. Kayak gitu tadi ya bukanya, terus dicocolin ke bumbu santannya yang pedes ini guys. Jujur sate ini tuh enak banget, bumbunya gurih, pedes, tipe Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib kesini. Ada salju guys di Surabaya. Seru banget ngerayain Natal dan bisa turun salju. Dan cuman misi aja yang bisa ngewujudin semuanya, jadi bisa ngerasain serunya Christmas. Jadi Mimin tuh lagi ada di Misi Christmas Winter Wonderland. Eventnya seru banget, ada panggung segede ini dan bisa dengerin lagu-lagu Christmas. Dan yang paling menarik perhatian ada snowdrop ala Christmas di winter season gitu. Salju beneran ada dong. Wah, asik banget bisa main salju bareng bocil-bocil dan Santa Claus. Santa Clausnya nggak datang dengan tangan kosong loh, tapi dia juga bawa candy dan coklat untuk anak-anak. Pokoknya impian bocil pas Natal semuanya terwujud di sini guys. Bisa bikin video ala-ala kayak gini gratis. Dan pastinya banyak promo ya, kayak tumbler Misye ini yang diskon sampai 75%. Terus kalian juga bisa nyobain menu-menu baru dari Misye, toffee series. Ada toffee boba sundae, toffee milk tea ice cream, dan toffee choco egg pudding. Enak-enak banget loh minuman di series toffee ini. Dan kalau kalian bundling menu toffee series, bisa dapetin lucky bag free. Lucu banget kan, berasa dapat hadiah dari Santa. Isinya gantungan HP atau kalian bisa dapetin topi Santa juga. Happy banget deh Mimin di Misye Christmas. Semoga tahun depan ada Misye Christmas yang lebih seru. Selamat Natal ya buat semua. Oh jadi ini dimsum mentai kaki lima yang fenomenal itu. Gila, saus mentainya aja bisa bikin segitu banyak guys. Mimin lagi ada di Pasar Kodam Surabaya dan mau cari dimsum yang lagi viral di sini guys. Nah ini nih dimsumnya, sampai ditulisin 9 juta penonton di sosmed. Waduh, pede amat ya. Jangan sampai keliru guys, namanya tuh dimsum 0720 karena mereka tuh pelopor dimsum mentai kaki lima pertama di Indonesia. Dan emang seviral itu guys, antriannya membludak. Jujur Mimin tuh banjir liur guys, lihat saus mentainya kayak creamy, warnanya orange pekat gitu. Tapi kali ini Mimin gak nyobain dimsum kukusnya guys, karena penasaran banget sama dimsum goreng mentai mereka yang cuma 25.000. Tuh kalau kasih saus mentai sebanyak itu guys, gak pelit. Astaga, gak sabar Mimin pengen cobain. Dimsumnya crunchy banget, dengan harga segitu dapat kualitas sepremium ini guys. Terus kejunya lumer banget dong. Astaga, bener dugaan Mimin kalau saus mentainya tuh enak banget. Pakai mayones apa ya, kok bisa kental, creamy, dan cita rasanya gurih banget. Dimsumnya padat, ngedaging, dan kejunya bener-bener selumer itu. Cus yang penasaran buruan datang ke dimsum 0720. Kali ini Mimin lagi ada di DPR, tempat pilihan rakyat. Kalau DPR yang ini rakyat tuh pada suka, nggak kayak DPR-nya Konoha. DPR yang ini baru aja grand opening di tanggal 30 sampai 31 Januari. Tempatnya luas banget dan akan ada hiburan musik saat grand opening nanti. Untuk menu-menunya juga merakyat banget. Nah di sini tuh trademarknya semua makanannya pakai bayam crispy kayak gini guys. Terus DPR di sini tuh baik banget, kalau kalian beli menu nasi gratisnya tuh pisang karamel kayak gini guys. Jadi promonya tuh setiap pembelian menu nasi free snack ya. Mimin nyobain nasi parunya guys, pakai sambel. Terus nasinya tuh udah dibumbuin gurih gitu ya. Nasinya pakai nasi daun jeruk yang gurih dan oseng parunya pedes sedap, empuk banget lagi tekstur parunya. Udah murah, enak, udah ada telur dadar, dan seporsi ini udah bikin kenyang. Pokoknya makan puas tanpa was-was. Nah ini bayam crispy-nya yang tadi beneran emang makin cocok makannya bareng bayam crispy. Terus menu-menu di sini tuh juga pilihan rakyat semua ya guys. Ada mie goreng. Ini mie gorengnya bikin dadakan guys. Kalian bisa lihat kan asapnya sampai ngebul kayak gitu. Wah smoky banget mie-nya. Terus ini tuh toppingnya juga banyak ya guys. Ada bakso, telur, dan juga irisan ayam yang tebel-tebel. Topping sekomplit itu dan harganya merakyat. Bener-bener bahagia banget deh kalau ke DPR yang ini. Ini pisang karamelnya guys, bener-bener ngaramel banget ya, crispy banget. Pisangnya juga masak guys. Cus
Terus buruan samperin DPR Depot Pilihan Rakyat di tanggal 30 sampai 31 Januari dan serbu promonya. Definisi abis nangkep kerang di laut langsung dimasak seember dong. Jadi kebayang kan kesegarannya, fresh from the ocean. Kerang hijau yang seger-seger itu cuman bisa kalian temuin di Cirebon guys. Lokasinya di daerah Batik Terusmi ya. Yang seru tuh lihat cara masaknya, barbar kayak gini nih, dituangin gula dan micin segambreng. Waduh, ternyata masih ada sekarung lagi dong kerangnya. Ini bapaknya nangkep kerang di mana ya? Kok bisa sebanyak itu? Abis dipindahin ke ember, kerangnya langsung dituangin ke wajan. Satisfying banget kan? Beneran deh, ini Mimin berasa kayak lagi street foodan di India. Bumbunya tadi diaduk rata, terus diungkep lama gitu. Yang bikin kaget, seporsi kerangnya ini cuma 5.000 doang. Dan kepiting bertelur ini cuma 30.000. Kalau di resto seafood udah berapa tuh? Pasti mehong. Nih, kerangnya tuh seger, gak amis sama sekali guys. Kepitingnya, ya ampun, berasa baru dari laut, langsung dimasak. Se-fresh itu guys. Ada telurnya pula. Aduh, kuahnya ini juga suwedep, kan pakai micin banyak tadi. Kalau ke Cirebon wajib banget mampir. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik, mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan, Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini se-otentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho-pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh, dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Nuangin kuah sampai tumplek-tumplek. Kirain ini sop buntut atau bakso gitu ya. Ternyata ini tuh bubur guys. Iya, bubur sop asli Cirebon. Ibunya kalau ngasih topping bubur sampai menggunung gitu. Dikasih ayam, kerupuk, dan yang unik ada bumbu tauconya. Dikasih merica, bawang goreng, daun bawang. Terus diirisin tomat. Baru deh terakhir disiramin kuah sop. Beda banget ya, nggak kayak bubur pada umumnya. Dan seporsi kayak gini harganya cuma 13.000. Mimin ketemu bubur sop ini di daerah Batik Terusmi. Namanya bubur sop leret ya. Lihat deh, ini tuh emang bubur sop yang paling rame di daerah sini guys. Tuh buburnya banjir kuah kayak gini dan ternyata ada bihunnya juga. Maaf ya guys, Mimin bukan tim makan bubur diaduk. Pas Mimin cobain, wah baru kali ini loh makan bubur tapi seger. Iya, kuahnya tuh seger dan gurih tauconya berasa banget. Emang ya Cirebon tuh kaya banget kulinernya. Kalau ke daerah Batik Terusmi jangan lupa cobain.